Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah lama ya nggak buat video gini ya guys ya. Iya guys ya, lagi musimnya guys ya. Kebiasaan saya gitu kan paling ya cerita-cerita aja sih. Ya apalagi ya emang terlebih ya pakai sesuatu yang semua bisa dibuat video ya dipakai aja gitu. Ya kalau misalkan mau modal ya bisa aja modal, tapi kan butuh proses lah. Gaji dari hal kecil yang ada jadi bisa ada gitu, gak usah minta yang gak ada paksa ada gitu, karena ya kalau dijalani dari sesuatu yang kecil ya kita juga gede sendiri gitu. Proses itu ibarat kayak kita bertanam kan, dari bibit kasih air gitu kan, tumbuh kena cahaya matahari kan, tumbuh jadi lebih bermanfaat, lebih besar, lebih gitu, lebih tinggi gitu, menghasilkan buah lah. Bahkan di tempat teduh kan lihat pohon yang di tempat teduh ada yang ngasih buah banyak lah gitu. Jadi intinya semuanya tentang proses sih. Kadang ngerasa ya ini mah buat pribadi aja sendiri sih, kadang kita resah sama suatu hal yang harusnya kita nggak usah resahin sama sekali gitu ya, padahal ya kita jalanin kebiasaan kita dan kesibukan kita di saat yang kita tinggali gitu, di kondisi yang kita tinggali sekarang ya sebenarnya udah bersyukur aja gitu, masih dikasih kesempatan tempat tinggal, bisa kuliah, bisa cari teman, cari pengalaman, terlebih ya bisa dibilang udah setahun lebih lah kita ngalamin kebiasaan ini, kayak pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, vaksin segala macam gitu. Kayaknya udah biasa deh, tapi karena udah sering ngomongin covid ya bosen juga ya. Maksudnya cuma pengen kayak balik ke biasa normal aja, nggak pakai masker, bebas kemana-mana, nggak harus pakai PCR. Ya nggak tahu lah kapan berhentinya, atau istilahnya setidaknya bukan covidnya hilang sih, manusia sudah kuat sama covid gitu. Jadi udah tahu cara menangani covid dengan tepat gitu. Kalau sekarang kan masih kayak ada yang bilang gini, ada yang bilang gitu, ada yang bilang gono, ada yang bilang gini, banyak lah. Ya enggak, ya kalau mau baca-baca literaturnya tentang covid ya banyak lah. Jadi nggak usah dibahas juga sih, karena ya bukan nggak expert juga sih. Ya apaan itu udah ya gimana gitu. Ya baru 3 menit ya, udah bingung. Ya itu cuma bridgingan sih, cuma awalan doang sih, lebih cerita. Ya semua sekarang udah serba bisa ya, maksudnya udah bisa keluar, bisa ngumpul, bisa kuliah, bisa sekolah, bisa nongkrong, ya banyak lah. Ya banyak lah, tiap tempat beda-beda kondisi lah ya. Cuman ya kesempatan kali ini ya paling ya untuk menyapa lagi lah. Ya udah lama nggak buat kayak video gini kan. Sebenarnya ya ntar juga diupload ke YouTube sih. Kayak udah nggak peduli lah mau orang nonton mau gak nonton gitu. Yang penting mulai dari awal dulu, mulai lagi dari awal. Dulu sempat semangat buat tiap minggu, sekarang baru mau semangat lagi, kayak pikiran kayak bingung ngapain lagi kan. Kesibukan masih ada waktu luang, kenapa nggak dipakai hal yang positif. Ya jadi apa ya? Ya kadang kita ngeliat orang bahagia karena kita nggak bisa ngerasa kayak gitu, padahal orang lain yang kayak gitu kadang ngerasa bahagia juga, lihat orang ngerasa iri bahagia sama orang lain ketika lihat orang lain. Jadi intinya ya zaman sekarang ya kebahagiaan yang punya sendiri gitu, punya batas sendiri gitu ya. Makanya kan kenapa jangan suka ngebandingin, yang ngerasa iri banyak terlalu sering lah. Iri ya boleh, tapi jangan terlalu sering. Ya iri cuma dalam hati, orang kok asik kayak gini, kalau aku kok nggak asik ya, kalau saya kok nggak asik ya, itulah manusiawi lah. Makanya kadang dituntut untuk ya siapa tahu dengan usaha yang punya sendiri ya bisa merayakan yang mau gitu. Mungkin menurut kita bahagia mungkin, padahal sebenarnya di belakang tuh ada susahnya, payahnya gitu. Masa mau bahas tentang berita-berita di Indo yang aneh-aneh sih? Masa mau bahas yang kabur karantina, kan udah bosen ya? Ya di Indo yang itu udah ada sebenarnya gitu kan. Cuman ya biarkanlah mereka yang seperti itulah. Sebenarnya ya kita perang keras sih gitu buat kayak gitu-gitu harus
lebih apa ya, lebih nyontohnya yang baik, apalagi kan banyak pengikutnya gitu. Gak usah nyebut merek lah ya, udah tahu pada lah ya, di Twitter udah trending, di Instagram trending, di Line trending, di mana-mana trending. Kalau yang di celana ya trending namanya. Gak tahu sih, kayak ngerasain kayak udah bisa lumayan lah balik ke dulu, kebiasaan dulu kayak normal lumayan lah. Ya nggak tahu terkekang lah sebenarnya, bisa kesana kemari mencari alamat, mencari apa ya, kesibukan, mencari kepuasan pribadi, mencari tempat menangan pribadi, banyak lah. Terus kalau ditanya gimana sih kuliah jauh sama orang tua gitu kan, tinggal sama teman satu rumah atau gimana ya gimana ya, kalau basically ya awal-awal ya kalau emang udah pernah ngerasain tinggal aja sama orang tua gitu kan, mau cuman beda kota doang, beda provinsi, beda negara, apapun itu ya udah pasti ngalamin lah susahnya bagaimana, enaknya bagaimana, ya kerjanya, usahanya gimana, kerjanya bagaimana, ngapain aja sih gitu. Cuman ya dibalik itu semua ya itu pilihan masing-masing sih, maksudnya bukan berarti kuliah di negeri sendiri tuh jelek atau kuliah di orang tuh kelihatan lebih bagus gimana. Cuman ya apa ya, kuliah dulu tuh bener-bener kayak open pikiran gitu, open minded gitu kan orangnya. Jadi kayak mikir kok di Indonesia kayak kuliah ada ospek aja nih ya, kuliah nih di Indonesia ada ospek kampus. Ospek kampus nih pengenalan biasa, dosen-dosen nimbrung. Terus ospek fakultas ya digabung sama jurusan lain. Nah biasa ini lebih ke arah ya cutting lah ya. Terus osjur, nah ini lebih intim lagi, lebih insight lagi, lebih dekat lagi sama apa ya, teman-teman sama sejurusan. Nah biasanya nggak tahu kenapa di Indo tuh kayak ospek itu kayak diwajibin ya. Cuman ya nggak apa-apa sih, ospek itu bagus sebenarnya, cuman bikin kita jadi respect sama orang atau lebih mengerti gitu bahwa kuliah itu tidak semudah itu. Cuman banyak ya kemarin dengar berita kayak lebih ke arah banyak penyiksaan, balas dendam dari kakak kelas sebelumnya, dari kating-kating sebelumnya, jadi nyiksa adik tingkatnya gitu yang baru masuk, kayaknya sampai ya bisa dibilang ada yang meninggal lah, ada yang apalah, ada yang itu ya nggak bisa dibilang ya itu kan sebenarnya lebih ke arah kenapa sih gitu harus banget kayak balas dendam gitu, padahal kalau dipikir secara manusiawi juga ya ngapain juga balas dendam ke orang yang bisa dibilang harusnya balas dendam ya orang ngelakuin gitu. Kalau balas dendam ya sama aja orang ngelakuin. Sekarang kalau misalnya balas dendam ke orang yang nggak tahu sama sekali regulasi kayak gitu ya lu memperpanjang dosa itu sendiri, maksudnya lu bakal memperpanjang kesalahan itu terus gitu. Yang ada ya lama-lama ya kayak nggak akan pernah selesai gitu. Ya kalau di sini ya kebetulan nggak ada ospek gitu, nggak ada disuruh bawa barang aneh terus pakai baju hitam putih, nggak ada. Jadi kalau pas masuk kuliah udah kuliah aja gitu, kayak udah nggak ada ospek gitu. Karena ya di Indo doang sih yang kayak kreatif ospek itu, orang di sini nggak ada pengenalan. Orang pengenalannya langsung pelajaran aja, langsung kenal dosen pelajaran, nah, udah belajar udah. Ospek itu apa ospek gitu? Maksudnya ospek itu apa di sini tuh nggak ada gitu, nggak ada. Bahkan pakai bahasa sini pun ospek itu kayak jarang, nggak ada di sini. Sekolah tuh ospek nggak ada yang disuruh bawa toge ke kampus, ke sekolah bawa yang aneh-aneh, bawa yang nggak tahu dari mana namanya lain tapi dibilang itu, tapi dibawa yang itu. Misal ya nih ya, salah satu ya misal nih apa ya, makan atau minuman yang aneh tapi disuruh bawa. Kayak misal apa ya, bentar ya, ini mikir dulu, ini nggak nyambung nggak apa-apa, nggak relate, cuman bisa yang misal dibawa, misal disuruh bawa ini, misal dibawa misal ya, ini mah pengalaman gambaran kasar ya, tapi kan emang belum pernah ospek juga, sampai ospek lulus belum. Ya nggak salah sih, cuman ya makin lama makin barbar aja ospek. Kayak apa ya? Ya gitu-gitulah, namanya lain, namanya aneh-aneh, ternyata bawa itu gitu. Jadi disuruh bawa tapi suruh mikir juga kan, hebat banget di Indo. Salut.
di Indo tuh sebenarnya kreatif, cuman kreatifnya tuh banyak ya kadang dibatasi, kadang nggak kelihatan, kadang ditutupin, nggak tahu sih. Cuman ya itu mah itu bukan urusan kita sebagai mahasiswa gitu. Cuman ya lihat-lihat orang udah pada lulus ya, sebenarnya ya nggak trigger buat lulus sih. Kalau sekarang mikirnya gimana sih caranya buat bisa lulus dulu, cuman ya udahlah nikmatin proses gitu. Ya cuman ya ini punten banget nih ya, ntar kalau misalkan ada ospek lagi nih gak usah aneh-aneh lah gitu, yang logis-logis aja, yang maksudnya ngasih ilmu tuh ya berkaitan dengan apa yang bakal dihadapin kampus gitu. Ya ini mah ngerasain kan lagi musim lagi kuliah nih, maksudnya kuliah baru buka, sekolah baru buka nih, ya jangan kayak gitu. Terus yang apa ospek online gitu lewat Zoom gitu, itu bukan ospek namanya, lebih ke arah seminar. Jadi terus ya dan anehnya ketika nggak ada ospek itu sendiri, malah negatifnya tuh orang-orang yang tidak tahu tempat sekolah atau pendidikan di situ jadi nantangin gitu, kayak polontong lah bahasanya, cengos gitu, kayak digebuk gitu kan bahasanya. Maksudnya tidak punya sopan santun gitu, kayak ngomongnya seenaknya, ngelakuin seenaknya, padahal sebenarnya ospek tuh ya ngasih tahu sebenarnya orang baru tuh nggak usah sosokan sama orang lama gitu. Orang lama udah lebih tahu di sini kayak gimana, orang baru datang tiba-tiba kayak ngerasa lebih hebat daripada orang lama. Sebenarnya buat itu, cuman caranya kadang over banget gitu, kayak lebih ke arah ajak Bandung, kayak dihabek-habek sekalian gitu, habek gitu ya gitulah. Setelah itu ya ketemu cutting gitu kan jadi malu-malu, terus jadi kayak ada segennya. Ya emang sih kayak buat harga mati, tapi kalau sampai kena mental kan nggak jadi akrab ya, bisa ribet lagi. Ya udah paling segitu aja yang ngomongin tentang kuliah, tentang Turki, tentang perbandingannya banyak lah ya. Udah segitu aja ya, semoga lancar semua kuliahnya, kehidupannya lancar semua, kerjaannya. Semoga yang udah lulus semoga dapat kerjaan, yang mau nikah segera dinikahkan, yang emang belum dapat jodoh semoga dapat jodoh. Ya pokoknya orang tuanya, semoga yang belum ketemu orang tua bisa ketemu orang tua ya gitulah. Ya pokoknya ntar ditunggu lagi ya video berikutnya. Ya ini paling ntar edit dulu biar sedikit lebih apa ya, lebih terlihat menarik lah videonya. Ya ini ngobrol bebas aja lah. Oke, bye, see you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.